Kalau berada di rumahku, kata Sayyidah Aisyah, maka beliau aku saksikan baik di Ramadan atau 2 Ramadan, baik di Ramadan atau di luar Ramadan, itu selalu terlihat konsisten jumlahnya 11 rakaat. Nah, jadi dari yang 2 nggak ada batas nih. Maka di rumah Sayyidah Aisyah berapa? 11. Bagaimana teknisnya? Kata Sayyidah Aisyah, yusalli arba'an. Kalau di kediamanku terlihat salat dulu 4. Ya, 4 rakaat. La tas'alan husnihinna wa tulihinna. Tapi jangan tanya ya, bagaimana panjang dan bagusnya. Ya, cukup tahu aja 4 gitu. Jangan tanya panjang dan bagusnya. Karena pernah ada kasus pengen tahu, ikut di belakang Nabi beberapa sahabat. Karena pengen tahu, ternyata satunya aja dari 4 itu satunya itu dikira Al-Baqarah 100 ayat akan ruku. Ternyata selesai 286 ayat. Dan siap-siap ruku, ternyata Alif Lam Mim lagi, Ali Imran. Sampai 200 ayat. Dikira selesai itu. La'allakum tuflihun, Ali Imran ayat 200. Nyambung ke An-Nisa, 176 ayat. Rakaat pertama loh. Baru kemudian ruku, 5 juz 4 halaman, rakaat pertama. Besoknya orang-orang ini gak ikutan lagi. Betul. Ya. Jadi gak usah tanya panjang dan bagusnya. Maksudnya apa? Menyesuaikan dengan jamaah saja. Menyesuaikan dengan kemampuan saja. Nabi begini, rakaat pertama, aku terkena bagian kakinya, melihat kakinya sudah bengkak. Saat salam aku tanya, ya Rasulullah kenapa harus seperti ini? Kama qalat, alam takun madmunan, alam takun ma'suma, bukankah engkau dijamin masuk surga, dijaga dari salah? Apa jawabnya? Afala akunu abdan syakura. Dari semua nikmat itu apa enggak boleh aku syukuri dengan memperbanyak sholat? Nabi, 1 rakaat kaki bengkak. Anda, saya, kita, rakaat pertama mata bengkak. Ya. Udah? Baik. La tas'al an husnihinna wa tulihinna. Semampu kita, tapi yang nyaman, yang enak, yang tenang. Teruskan. Thumma yusalli arba'an. Kemudian salat lagi 4. La tas'al an tulihinna wa husnihinna. Jangan tanya lagi panjang dan bagusnya. Thumma yusalli 3. Baru 3 rakaat. 4 tambah 4 tambah 3 berapa? 11. Sudah ya? Ini. Nah, sementara di rumah Sayyidah Maimunah, ketika Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menginap di rumah beliau ini karena ingin melihat kebiasaan bangun tidurnya Nabi di malam hari. Baik, itu nanti didokumentasikan dengan sempurna oleh Abu Daud. Nama aslinya Sulaiman dari Sijistan. Dikenal Sulaiman As-Sijistani. Hafal banyak hadis sampai lunak lisannya melunakkan hadis. Ditanya apa aja jawab. Hadis ini, hadis itu. Ini sahih, ini dhaif. Sampai dikomentari oleh para ulama termasuk Ibnu Qayyim Al-Jauziyah berkata, kalau ada Nabi Daud bisa melunakkan besi dengan tangannya, ini Abu Daud melunakkan hadis dengan lisannya. Ya, ada yang menyebutkan kunyah, ada yang menyebutkan kisah tadi. Maka dikenallah dengan Abu Daud punya kitab namanya Sunan. Sunan itu kitab hadis yang disusun berdasarkan riwayat fikih. Ya, berdasarkan urutan fikih. Makanya dibuka dengan taharah, wudu, salat. Kalau ini Jami' Al-Bukhari, temanya umum. Kembali nomor hadis 1367. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, atau kama qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza staiqadha min naumihi, kalau bangun dari tidurnya, fajalasa, maka beliau duduk terlebih dahulu, duduk. Famasaha biyadihi min athari naumih, kemudian beliau menggunakan tangan yang bersihnya untuk menghilangkan bekas kantuknya. Hilangkan bekas kantuk. Jadi tidak langsung baca doa. Ya, karena kalau Anda baru bangun, duduk langsung baca doa, itu apa bahasa Koreanya tuh? Nundutan. Ya, masih ada bekas-bekas kantuk terbawa tuh, masih begini. Nah, sehingga bacaan doa itu tidak meresap kepada jiwa. Kadang bangunnya jam 3, tapi setelah sadar 4:30, kan? Ada efek ngantuk kan? Maka hilangkan dulu. Dan dengan bagian tangan yang diduga bersih. Karena nanti ada hadis lain, kalau Anda bangun dari tidur, kan, merasa tangannya pernah menjelajah ke titik yang tidak Anda ketahui, maka bersihkan dulu itu. Jelas? Kemudian setelah itu apa? Faqara khawatim surah Ali Imran, maka membaca 11 ayat terakhir surah Ali Imran. Dari ayat 190 sampai ayat 200. Itu panduan kehidupan. Baru nanti ditemukan di Jundub bin Junadah dan Mu'ad bin Jabal, doa bangun tidurnya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin syurah.
Teruskan hadisnya, thumma dhahaba ila syinin mu'allaqah, kemudian pergi ke tempat tertutup, fatawadda untuk berwudu. Lalu balik, masuk ke musalla beliau, kata Ibnu Abbas, aku mengikuti dari belakang, aku di belakang Nabi. Maka ditariklah oleh Nabi ke depan. Sehingga sejajar aku dengan Nabi. Izin, boleh berdiri? Ya. Jazakallahu khair. Tolong di belakang. Ini ya. Kurang lebih begini. Posisinya, lalu ditarik ke depan. Sehingga sejajar begini. Nah ini dalil kebolehan sholat berjamaah bila satu imam, satu makmum. Sejajar begini. Jelas? Laki-laki ya. Ini kebolehan. Jadi boleh dengan seperti ini posisinya bila. Lihat lagi hadisnya dengan sempurna. Bila dikhawatirkan makmum dalam kondisi yang harus kita jaga. Seperti masih anak-anak. Kan? Seperti dalam kondisi untuk berlatih, memberikan kenyamanan dan sebagainya. Tapi kalau nanti dalam posisi yang biasa atau standar, sudah nyaman, sudah baik, boleh mengambil jarak agak sedikit di samping dengan jarak satu kepalan, agak sedikit ke belakang di sini. Jadi ada dua nanti, boleh sejajar, boleh sebagian di samping begini. Jelas? Silakan kembali. Ini hadisnya banyak pelajaran di sini. Singkatnya apa? Maka aku saksikan yusolli rak'ataini 2 rakaat. Thumma 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 yusolli rak'ataini 2 rakaat. Falyutir rak'atan wahidah, kemudian witir 1 rakaat. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali 2 berapa? 10. Tambah 1? 11. Jadi dikonfirmasi oleh Ibnu Abbas di rumah kediaman Sayyidah Maimunah radhiyallahu taala anha, jelas bukan di rumah Sayyidah Aisyah kan? Ya, ternyata 11 juga. 11 juga. Nanti ada hadis lain di Al-Bukhari di keterangan Sayyidah Aisyah pernah 13, tapi yang 13 itu 2 terakhirnya adalah ternyata 2 rakaat sebelum fajar. Karena beliau saking panjangnya itu sampai mendekat ke fajar. Jelas ya? Teruskan. 2, 2, 2, 2, 2 plus 1. Jadi berapa jumlahnya? 11. Jadi ini standar yang paling standar yang banyak dikerjakan. Karena nanti pernah 7 pernah, 9 pernah. Tapi dari kesaksian yang paling banyak itu seringkali 11 rakaat. Jelas sampai sini? Baik, pelan-pelan. Ini nggak usah banyak tafsir ya. Ya, jadi jangan katakan yang paling benar 4, 4, 3. Yang paling benar 2, 2, 2, 2, 2, 1. Enggak. Mau 4, 4, 3 boleh. Karena nggak ada kaitan. Apakah misalnya MU kemarin menang formasi 4, 4, 3 atau bukan, nggak ada hubungan. Ya, Anda mau 4, 4, 3 boleh. Mau 2, 2, 2 ujungnya 1 boleh. Baik, standarnya berapa? 11. Ini dulu. Pelan-pelan, pelan-pelan. Tapi 1 rakaatnya berapa lama? 5 juz 4 halaman kan? Jadi kalau sunnah jangan tanggung. Ya, ini udah 11 yang dibaca cool semua. Oh, wajah-wajahnya cool kan? Cool semua gitu. Tidak. Nabi itu 11 bacaannya panjang, bisa berjam-jam. Karena yang diperbanyak bacaan Qur'annya. Ya, bukan fokus pada jumlah rakaatnya, bacaan Quran yang diperbanyak karena pahalanya ada di situ. Sepeninggal Nabi, pada nggak kuat ngikutin. Akhirnya Umar jenius, cerdas. Gimana caranya bacaan tetap panjang, sama dengan bacaan Nabi. Tapi tidak keluar dari ketentuan Nabi. Maka dipadukanlah rumus ini dengan rumus yang pertama dari Ibnu Umar. Kan dari Nabi nggak ada batasnya. Maka oleh beliau, yang tadinya panjang dipecah 2. Pecah 2. 11, witirnya simpan 1. Berarti 10 kan? 10 kali 2 berapa? 20. Tuh. Sudah? Saya ulang. 10 kali 2 berapa? 20. Pelan-pelan teman-teman sekalian. 2, 2, 2, 2, 2, plus 1. Ini jadikan 20. Maksud 20 itu untuk memecah bilangan panjangnya supaya nggak terlampau lama seperti yang di awal. Tapi durasinya masih sama. Tapi berdirinya nggak terlalu lama. Sehingga merasa nyaman dengan itu. Baru witirnya pun ditambahkan dengan 3. Yang tadinya 1 jadikan berapa? 3. Dipecah lagi kan panjang lagi walaupun 1 rakaat. Bagi 3. Maka 20 plus 3 jadi berapa? Nah inilah kemudian rakaat yang juga viral di 23 rakaat. Jadi ada sanadnya juga.
Ya, jangan Anda katakan bid'ah. Masa menuduh Umar bid'ah? Dan jangan katakan ikut Umar, ikut Nabi. Saya nggak ikut Anda. Gitu, karena nggak mungkin Umar menyalahi Nabi. Kan Khulafa'i Rasyidin Mahdiyin yang diberi petunjuk oleh Nabi. Umar tuh berijtihad supaya bacaannya sama dengan Nabi. Tapi cara pelaksanaan nggak melanggar ketentuan Nabi. Maka dipadukan dua hadis. Silahkan 23. Ya, tapi juga disamakan ya jumlah bacaan durasinya. Jangan cepat-cepat juga. Makanya sangat agak aneh. Kalau ada yang 11 rakaat 1 jam, yang 23 5 menit. Assalamualaikum. Ya, itu sudah pasti berbeda dengan ketentuan hadis. Berbeda, spiritnya beda, motivasinya beda. Ya, Anda kan belum tahu aja ilmunya. Ya udahlah, terserah Anda. Ya, bukan, ilmu itu kan diatur dengan sanad. Kalau semua orang kreativitas, ya semua punya versinya masing-masing. Harus ada standar, makanya kata Imam Muslim, babul isnad minad-din. Sanad itu bagian dari agama. Benar belajar, benar ibadahnya. Salah belajar, salah praktek ibadahnya. Paham? Ya, jangan dipotong video saya ya, dari awal sampai akhir tuh. Dah, satu itu. Jadi, kalau mau 11 silahkan. Mau 23 silahkan. Ya, di Mekah 23, di Madinah 23, bahkan ada sahabat yang 39. Tapi semangatnya apa? Mengikuti jejak Nabi. Ya, jadi jangan juga yang kemudian yang 11 pun banyak didiskon ayatnya. Saya masih ingat sampai sekarang, berbekas betul itu. 97 saya masuk pesantren di Garut. Itu Ramadan. Imamnya kakak kelas tingkat paling tinggi kelas 6. Tingkat paling tinggi. Saya baru masuk kelas 1. Alam pertama. Bacanya 6 harokat lagi. 6 harokat yang Al-Fatihah itu. Ya, 6 harokat itu yang 3 detik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah sampai waladhdallin, selesai. Yasin. Waduh, celaka saya bilangnya. Saya santri pertama datang udah dapat Yasin. Tapi memang nikmat malam itu. Allahu Akbar. Jadi dia cuma Yasinnya aja, Yasin. Allahu Akbar. Maksud saya yang gak begitu-gitu juga kali gitu kan. Ya yang standar bacanya, yang enak-enak. Nyaman? Jelas? Oke. Jadi maksud saya kalau sedang muncul Ramadan jangan berdebat lagi. 23, 11, 11, 4, 4, 3, 2, 2, 1. Itu sudah usang. Sudah selesai pembahasannya. Ramadan mengumpulkan pahala yang soleh. Bukan memperbanyak dosa yang salah. Dan gak ada hubungan dengan ormas. Berapa tuh? 11. Mama dia. 23 NU. Bapak kan NU kok 11? Diskon 60%. Allahu Akbar. Bismillah. Paham? Ya, alhamdulillah. Salat tarawih adalah salat sunnah yang hanya ada di bulan Ramadan. Dilakukan setelah melakukan salat Isya. Salat tarawih ini dilakukan oleh baginda Nabi SAW. Dan ulama sudah sepakat bahwa ini adalah satu kesunnahan yang sangat dikukuhkan. Adapun bilangan sholat tarawih ini yang perlu kita hadirkan. Jangan sampai kita mempermasalahkan urusan bilangan. Yang penting kita melaksanakan sholat terlebih dahulu. Semakin banyak tentu semakin bagus. Baginda Nabi Muhammad SAW disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidat Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau bercerita, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla fil masjid. Suatu ketika baginda Nabi sholat di masjid. Dzata lailatin, pada satu malam, fi Ramadan, di bulan Ramadan. Beliau sholat di masjid. Fa shalla bi sholatihi nasun, diikuti oleh sahabat Nabi. Beberapa orang. Tsumma shalla minal qabilati. Kemudian di hari besoknya salat baginda Nabi. Fakathuran nasu, lebih banyak yang ikut. Setelah lebih banyak yang ikut, tsumma ijtama'u minal lailati tsalitsati ar-rabi'ati. Kemudian di hari yang ketiga dan hari yang keempat, sahabat Nabi sudah menunggu, banyak orangnya. Nabi melihat, subhanallah, ini sahabat Nabi begitu rindunya untuk beribadah, dikasih contoh oleh Nabi, langsung bergegas berbondong-bondong di hari ketiga atau hari keempat. Falam yakhruj,
ilaihim, tapi Nabi tidak keluar. Nabi melihat dari rumah beliau, para sahabat Nabi ada pada ramai di masjid. Nabi tidak keluar. Falam yakhruj ilaihim. Dan Nabi tidak keluar kepada mereka. Nah, Nabi tidak keluar di sini bukan karena baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak beribadah. Akan tapi subhanallah, kasih sayang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak keluar karena baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ingin merepotkan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak ingin keluar. Nabi mengatakan, aku tidak keluar bukan karena apa, hanya karena aku tidak ingin membebankan kepada kalian, merepotkan kepada kalian. Subhanallah. Dan di sini tidak disebutkan tentang bilangan sholat tarawih. Di sini tidak disebutkan tentang bilangan sholat tarawih. Maka tidak perlulah kita berdebat atau bahkan membid'ahkan tentang bilangan sholat tarawih. Adapun kisah Siti Aisyah dalam hadis yang lain tentang sholat 8 rakaat dan 3 menjadi 11, itu bukan sholat tarawih. Sebab di situ disebutkan adalah di luar Ramadan dan di dalam Ramadan. Yang benar sesuai dengan hadis ini dan hadis yang lainnya bahwasanya sholat baginda Nabi Muhammad di bulan Ramadan adalah tidak ada bilangan. Tidak ada bilangannya. Tidak 8 rakaat, juga tidak 20 rakaat. Maka yang mengatakan sholat Nabi aja 8 rakaat, sholat tarawih 8 rakaat atau 20 rakaat, maka itu adalah tidak ada riwayat yang menjelaskan seperti itu. Akan tetapi, sholat baginda Nabi tidak ada bilangannya. Lalu bagaimana orang yang melakukan sholat dengan 20 rakaat? Orang yang melakukan sholat dengan 20 rakaat ini adalah dilakukan oleh seorang sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Umar bin Khattab pada masanya. Sayyidina Khalifah Umar waktu itu melakukan sholat 20 rakaat. Ditambah witir 3 rakaat. Menjadi 23 rakaat. Nah, ini adalah sunnah Khulafaur Rasyidin. Bukan sunnah Nabi di sini. Bukan Nabi melakukan 20 rakaat, bukan. Tapi ini sunnah Nabinya dalam Qiyamul Lail. Bilangannya bukan sunnah Nabi SAW. Jadi bilangannya bukan sunnah Nabi. Akan tapi Qiyamul Lailnya adalah sunnah Nabi. Adapun 8 rakaat itu adalah bukan sholat tarawih, tapi sholat witir. Maka kesimpulannya begini, sholat baginda Nabi tidak ada bilangannya. Maka yang melakukan sholat tarawih 8 rakaat adalah sah, menjadi sebuah amalan yang diterima. Yang melakukan 20 rakaat juga sah, karena merupakan amal yang diterima insya Allah. Karena apa? Selagi Nabi tidak ada batasannya, maka jangan sampai kita mempermasalahkan. Cuman kenapa kok 4 madhab lalu mengambil yang 20 rakaat? Kenapa? Menggabungkan 2 sunnah Nabi. Yang pertama sunnah qiyamul laili fi layali Ramadan, melaksanakan ibadah solat di malam Ramadan. Sunnah yang kedua adalah sunnah mengikuti Khulafaur Rasyidin, mengikuti sahabat Sayyidina Umar bin Khattab. Dan waktu itu Sayyidina Umar waktu melakukan solat 20 rakaat tidak ada yang mengingkari dari sahabat Nabi SAW, sehingga itu menjadi sebuah ijma' kesepakatan mereka. Tapi yang melakukan kurang dari itu 10 rakaat, 20 rakaat juga sah, nggak ada masalah. Tapi yang melakukan 20 rakaat adalah karena menjalankan sunnah Nabi Qiyamul Lail dan sunnah Sayyidina Umar bin Khattab. Semoga Allah menjauhkan kita dari perselisihan, percekcokan, dan mengganti dengan cinta dan kasih sayang. Dan semoga Allah mudahkan kita untuk melakukan ibadah di bulan Ramadan, sehingga kita benar-benar menjadi orang yang mulia di bulan Ramadan, mulia di dunia dan mulia di akhirat. Tarawih itu artinya tarwihah. Tarwihah artinya istirahat. 1 kali istirahat tarwihah, 2 kali istirahat tarwihah, 3 kali istirahat tarwihah. 1, 2, 3 maka disebut dengan tarawih. Tarawih artinya sholat yang ada duduk istirahatnya. Karena setelah 4 rakaat ayatnya panjang. Sholatul laili masna masna. Sholat malam itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Begitu dalam hadis sunnahnya. Lalu kemudian setelah 2 rakaat imam langsung berdiri. Setelah 4 rakaat duduk istirahat. Duduk istirahat itu namanya tarwihah. 3 kali tarwihah tarawih. Jadi sholat tarawih artinya sholat yang pakai duduk istirahat. Kenapa pakai duduk istirahat? Karena
ayatnya panjang. Sepanjang apa ayatnya? Sampai sahabat yang sholat bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu tegak sampai urat-urat kakinya itu hatta tatafattara qadamahu, sampai bengkak kakinya. Kenapa bengkak kakinya? Karena darahnya turun ke bawah. Karena darah turun ke bawah lama, sampai seperti orang naik pesawat. Kalau lama naik pesawat 2 jam 3 jam naik bis ke Padang atau ke Medan, maka ke Jakarta sampai bengkak kaki. Lalu kemudian setelah duduk istirahat, sholat tarawih, baru kemudian ditutup dengan sholat witir. Lalu sholat tarawih itu banyak versi rakaatnya. Pada masa Umar bin Khattab dikumpulkanlah imam-imam itu disatukan. Yang sebelumnya mereka menyebar sekelompok di sini, sekelompok di sini, sekelompok di sini. Maka datang Umar bin Khattab, kata dia, alangkah baiknya kalau disatukan imam-imam ini. Lalu kemudian diangkatlah imamnya, namanya Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab jadi imam. Tapi sahabat tidak sanggup sholat panjang seperti zaman Nabi. Maka karena tak sanggup tegak lama, kalau begitu rokaatnya saja ditambah. Maka ditambahlah rokaatnya menjadi ishruna rakaat, 20 rakaat. Itulah asal usul sholat tarawih, 20 rakaat tambah witir 3, 23 rakaat. Pada masa Imam Malik bin Anas meninggal tahun 179 Hijrah, maka sholat tarawih menjadi 36 rakaat tambah witir 39 rakaat. Ini Ustadz bisa dapat 36 jadi 39, 20 jadi 23. Itu Ustadz dapat dari mana? Nama kitabnya Fatawa Al-Azhar, fatwa-fatwa Al-Azhar Mesir. Yang mengeluarkan fatwanya para ulama, diantaranya Syekh Atiyah Sokar. Bisa ditulis, dicari kitabnya Fatawa Al-Azhar Syekh Atiyah Sokar. Lalu kemudian ada kota di Yaman, nama kota itu Son'a. Di situ orang sholat tarawih sampai 100 rakaat. Jadi tarawih itu banyak sekali versinya. Ada yang 20 dengan witir 23, ada 36 dengan witir 39, ada yang sampai 100 rakaat. Tapi kemudian sholat tarawih yang paling panjang yang pernah saya rasakan adalah di Maroko. Di Maroko itu malam 27 orang sholat tarawih dari habis isya sampai ke subuh, menyambung tak berhenti. Imamnya ganti-ganti, jamaahnya ganti-ganti. Jadi kesimpulannya kata para ulama, sholat tarawih itu pilihannya 2 saja. Pertama, kalau ayatnya panjang maka tegaknya lama. Jadi bisa saja orang sholat tarawih ayatnya misalnya 1 lembar atau 2 lembar, tegaknya lama, tapi sujudnya sedikit. Versi yang kedua, ayatnya tidak terlalu panjang tapi rukuk dan sujudnya banyak. Jadi kalau begitulah kita memahami tarawih, maka insya Allah umat Islam tidak akan menjadikan bulan Ramadan ini bulan ikhtilaf. Karena dipahaminya sholat tarawih bukan mengejar target, bukan sekedar kejar berapa rakaat, tapi sholat tarawih adalah bagaimana dia mengisi malam-malam Ramadan. Sebagaimana dalam hadis Nabi, man qama Ramadan, siapa yang melaksanakan malam-malam Ramadan imanan wahtisaban, karena beriman, karena takut kepada Allah, karena yakin, wahtisaban, karena mengharapkan balasan dari Allah, tak mengharapkan yang lain, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka diampunkan Allah dosa-dosanya yang lalu.